tentang iyadah sholat zuhur pada sholat Jumat. Ya, ini hebohnya nampaknya baru 20 tahun belakang ya. Kayaknya belum ada 20 tahun umurnya iyadah zuhur. Ini hanya yang saya ketahui di Aceh, rupanya di Jawa juga ada. Tapi di Timur Tengah belum pernah saya dengar. Yang jelas di dalam hadis disebut atau dalam pertama dalam ayat Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Jumu'ah Allah menyatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Jumu'ah, apabila salat telah ditunaikan maka menyebarlah kalian di permukaan bumi mencari nafkah, bekerja, mencari keutamaan dari Allah Jalla wa Ala, dan banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sisi pendalilannya Allah tidak memerintahkan suatu ibadah pun setelah salat Jumat. Adapun salat sunnah maka sunnah enggak diperintahkan, kalau diperintahkan menjadi wajib. Nah, kalau dikatakan iyadah zuhur wajib berarti bertentangan dengan ayat ini. Karena tidak ada salat yang diperintahkan oleh Allah setelah salat Jumat, bahkan yang diperintahkan oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi mencari kerja, cari nafkah buat keluarga. Jelas ya? Pendalilan yang pertama. Yang kedua, bahwa di sana ada hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan Nabi salat setelah zuhur itu terkadang 2 rakaat, terkadang 4 rakaat. Yang para ulama mensyarah itu ba'diyah Jumat. Ya, sehingga di antara mereka ada yang menafsirkan kalau di masjid beliau melakukan 2 rakaat ba'diyah Jumat. Kalau kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Ya. Pendapat yang ketiga menyatakan ini Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwa boleh di masjid 2, boleh 4, di rumah juga boleh 2, boleh 4, tetapi kalau lebih afdal di masjid 4, di rumah 2 rakaat ba'diyah. Ini menerangkan bahwa tidak ada iyadah zuhur setelah salat Jumat. Buktinya yang beliau lakukan adalah sunnah. Ya, salat sunnah. Ketiga, bahwa mengadakan salat zuhur setelah salat Jumat ini bertentangan dengan kaidah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wa lailah. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliau mengutus Muaz berdakwah ke negeri Yaman, Nabi menyatakan apabila mereka telah mentauhidkan Allah maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu salat sehari dan semalam. Berarti kalau ditambah zuhur menjadi berapa? Jadi 6. Ya kan? Bertentangan dengan hadis. Jadi 6. Baik. Kemudian kita katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beralasan kan baik salat zuhur, salat maghrib juga baik. Pulang aja nanti habis maghrib lagi. Habis isya lagi, habis subuh lagi. Ya kan? Kalau kita beragama dengan baik. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'. Orang yang beragama dengan alasan yang penting kan tujuannya baik selama tidak ada larangan walaupun tidak ada anjurannya, maka pasti dia akan membuat syariat baru seperti ini. Nabi enggak melakukan iyadah zuhur, sahabat enggak, tabi'in enggak, tabi'ut tabi'in enggak, 4 madhab enggak, Bukhari enggak, Nawawi enggak, Ibnu Hajar enggak. Terubah ulama, terubah Taiwannya Aceh kana. Ya, Indonesia kana. Kamu buat syariat baru selain syariat Nabi, padahal Nabi meninggal syariat udah tutup, udah habis. Cuma pelajari, ikuti. Ya. Oleh karena itu Imam Malik menyatakan malam yakun yauma idzin dina falaysa yaumana hadza dina. Sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa Nabi, maka di masa kita ini di abad kedua beliau itu bukan bagian dari agama. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma menyatakan kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi jangan kalian kerjakan. Ini ucapan yang sangat telak membantah ucapan sebagian orang yang ingin buat bid'ah. Nggak apa-apa, yang penting niat baik, tujuan baik, selama tidak ada larangan. Ini mereka melarang kalau nggak ada contoh dari sahabat. Kalau alasannya selama tidak ada larangan, ini akan membuka pintu syariat baru. Ya,
Yang ini berpendapat baik sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah, sebelum masuk rumah, sebelum naik mobil, setelah turun mobil, sebelum pakai baju baru, setelah membuka baju baru, setelah belum masuk kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi. Kacau jadi agama, nggak putus-putus syariat baru. Kalau begitu akidahnya. Ada udah dan Taib. Ini salah satu dalil yang digunakan. Nah, dan alasan lain untuk iadah zuhur waswasah. Karena kita nggak meyakin bahwa Jumat tadi udah diterima. Kalau demikian zuhur setelah Jumat, siapa yang bisa memastikan diterima oleh Allah? Ya kan? Salat asar Anda nanti siapa yang memastikan udah diterima oleh maghrib juga, siapa yang bisa memastikan? Isya, asar, subuh, ya udah berarti ulang-ulangnya 24 jam Anda sibuk dengan mengulang-ulangi salat. Kalau itu alasannya. Ada juga alasannya bahwa 2 rakaat Jumat, ya, ini kan berkurang, mestinya kan 4 zuhur, ya, mestinya 4 zuhur katanya. Maka kita tambah lagi zuhur, biar lebih pasti katanya. Ya, inilah bahayanya beragama dengan yang penting tujuan baik. Di Aceh itu kan ada selesai sholat Jumat, lanjut lagi sholat zuhur, ada berapa masjid ya? Sholat zuhur 4 rakaat. Nah itu bagaimana Ustaz? Taib, memang kita dapatkan di sebagian masjid di Aceh mereka sholat duhur kembali setelah ditegakkan sholat Jumat. Nah, ada beberapa hal mungkin yang perlu kita ketahui di sini sebelum kita menyalahkan amalan seseorang. Kita harus mencari dulu apa sumber kesalahan tersebut. Nah, bisa saja terkadang menurut kita salah, padahal tidak disalahkan dari pandangan syariat. Jadi memang di dalam mazhab fikih para ulama tentang pembahasan sholat Jumat, ya, ada sebagian para ulama diantaranya Syafi'iyah, mereka mensyaratkan, ya, ahli Jumat itu harus 40 orang. Nggak boleh kurang dari 40 orang. Dan mereka adalah penduduk setempat. Dan tentunya masalah ini mereka berpegang dengan beberapa dalil. Bukan tidak ada dalilnya. Berpegang dengan beberapa dalil. Di antara dalil yang menunjukkan pada waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang beliau mengumpulkan jamaah untuk sholat Jumat 40 orang. 40 orang pada waktu itu, sehingga beliau selalu didoakan kebaikan karena telah membuat amalan yang sangat mulia ini, mengumpulkan orang-orang untuk salat Jumat, dan kebetulan jumlahnya 40 orang. Ini yang dijadikan sandaran dari mazhab Syafi'iyah, harus 40 orang, nggak boleh kurang. Ya. Dan syarat yang kedua, mereka mensyaratkan ahli Jumat itu harus penduduk setempat. Karena Rasulullah SAW beliau melakukan perjalanan safar yang sangat banyak dan tidak ternukilkan satupun riwayat yang Rasulullah salat Jumat dalam keadaan safar. Jelas dijadikan sebagai dalil bahwasannya orang yang tegak Jumat itu harus orang yang penduduk setempat. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan dalam arti kata mereka punya pegangan dan dalil dalam masalah ini. Ya, walaupun dari sisi pembahasan, ya, di sana disebutkan hadis di Sahih Bukhari, pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba datang kendaraan yang membawa barang-barang. Kemudian sebagian sahabat keluar waktu itu ingin melihat rombongan yang datang membawa barang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya yaitu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, mereka keluar. Nah, wa tarakuka qa'imah, dan meninggalkan kau dalam keadaan berdiri. Dan jumlah mereka pada waktu itu tidak sampai 20-40 orang, hanya 7 atau belasan orang yang tinggal. Dan Nabi SAW pada waktu itu tetap melanjutkan sholat Jumatnya dengan jumlah yang sangat sedikit. Iya. Dan ada sebagian ulama yang lain, mereka mengatakan Jumat itu cukup 3 orang. Ya, dengan dalil Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah daerah atau sebuah tempat
ya, yang ada jumlah manusia di situ 3 orang dan tidak ditegakkan Jumat, maka mereka telah dikuasai oleh, tidak ditegakkan jamaah, maka mereka telah dikuasai oleh syaitan. Iya. Nah, jamaah di sini adalah mutlak, jamaah salat 5 waktu dan jamaah salat Jumat. Ya, al-muhim ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Namun kita kembali kepada mazhab Syafi'iyah yang dianut oleh masyarakat kita di Indonesia dan di Aceh secara khusus. Ya, ketika mereka berjalan di atas kaidah Imam Syafi'i, ya, itu mungkin ada salaf dalam masalah ini, berpendapat 40 orang. Cuman yang jadi masalah sekarang Abu Rafli, yang hadir sholat Jumat ribuan orang. Ribuan orang ya. Ini jadi masalah. Iya. Ribuan orang yang hadir sholat Jumat, loh kok bisa diulangi lagi sholat zuhur? 4 rakaat. Iya, 4 rakaat. Kalau Anda berbicara ini adalah mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah membatasi 40 orang, nggak boleh kurang. Nah, sekarang sudah ribuan orang. Berarti ini bukan lagi berjalan di atas mazhab Syafi'iyah, tapi sudah berjalan di atas mazhab was-was. Iya. Ini jangan-jangan ya mereka itu yang nggak sampai 40 orang yang sah salat Jumatnya, atau ahli begini dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yang itu kita tidak kenal dari syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Berarti di sini ada beberapa konsekuensi yang harus kita ketahui, ya, menganggap ibadah atau amalan orang yang begitu banyak ribuan tidak sah Jumat ini membutuhkan dalil. Ya, karena sah tidak sahnya ibadah itu dengan dalil yang jelas dan gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mungkin yang perlu diluruskan dari saudara-saudara kita yang menganut mazhab Syafi'iyah dalam masalah ini. Jadi jangan melebihi sesuatu yang Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian. Ya, ini sudah lebih kepada was-was. Ibnu Qayyim menyebutkan i'adatul ibadah badal ibadah, mengulangi ibadah setelah melakukan ibadah itu hakikatnya adalah was-was dari syaitan. Adapun ada luhur dikhususkan kepada salat zuhur sesudah Jumat. Nah, itu sudah dibahas juga ada MPU itu. Boleh enggak ada luhur sesudah salat Jumat? Itu tergantung. Apa tergantung? Kalau pertama kali ta'adud masjid berdekatan, sebab antara dua masjid itu hanya didengar azan. Waktu azan pada waktu jam 3 malam dibacakan tanpa mik oleh seseorang yang mu'tadil, yang suaranya sehat, tidak kedengaran. Itu ukurannya yang sebanyak objek ketahui. Tapi kalau kedengaran, ta'adud. Nah, kalau ta'adud itu wajib yadalu. Itu kita katakan diwajibkan yadalu. Ataupun jamaah kita yang disyaratkan itu baru 40 orang laki-laki. Malah lebih 60 agam. Tapi kita nak yakin dari 60 atau 100 laki-laki itu belum tentu kita meyakini 40 orang itu yang kamil. Laki-laki sudah balik, tahu dia mana syarat, mana rukun. Dia tahu bisa jadi imam. Kalau saya baca kitab Malik enggak salah, anggota 40 orang itu yang bisa jadi imam sewaktu-waktu. Jika imamnya mundur, dia bisa menggantikannya. Jadi tanda tanya, bisa tak minta uang 40 yang bisa jadi imam? Makanya dulu Syekh Muhammad Ali Al-Khalidi, ya, guru kita, banyak ada beberapa tempat dia meminta jangan nyadalhu. Boleh nyadalhu, tapi ditatar dulu 60 orang yang balik, yang kamil, asli penduduk, mengerti dia mana yang wajib, mana yang sunat. Jangan yang rukun anggap sunat. Nah, itu bagaimana? Nyadalhu namanya. Ataupun nyadalhu itu katakanlah juga tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain, bukan asli penduduk situ. Kemudian yang terakhir ialah bahwa iadah itu ada yang mengatakan masa Nabi hanya iadah. Memang ada masa Nabi iadah. Masa Nabi itu umum. Nabi, siapa di belakangnya? Sahabat-sahabat. Masa sahabat imamnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa di belakangnya? Tabi'in. 3 abad itu adalah 3 abad yang diakui baik oleh Nabi kita Muhammad. Punya jina tanya imam, imam tanya Abi Ja'far. Alim, jadi ikut muahbu mungkin cari sangi tanah dulu. Kamu doang sembahyang nafas, merukun sembahyang nafas, bagaimana nak iadah? Jadi mesti kita jadikan yang ragu, mesti yang ragu itu kita pastikan. Jadi kalau kita ragu, iadah aja. Paling tidak sunat. Kalau kita baca kita dalam dulu, iadah salat luhur sunat berjamaah menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi
tetapnya ada luhur tapi tidak boleh berjamaah. Itu saja bedanya. Jadi karena itu kita jangan terpengaruh dengan paham-paham Wahabi, katakanlah hanya ada luhur walaupun misi raya sekalipun. Ya, paling tidak dapat pahala-pahala sunat untuk menghilangkan rasa keraguan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salat zuhur setelah salat Jumat di dalam kitab-kitab fiqh ditulis namanya i'adah. I'adah. Sebut itu di Sabilal, kitab Melayu, karangan Syekh Al-Banjar, Bajuri, Al-Hamali, semua kitab-kitab menyebutkan tentang i'adah zuhur. I'adah zuhur itu hukumnya haram kalau kita yakin Jumatnya sah. I'adah zuhur itu hukumnya sunat kalau kita ragu-ragu tentang sah. I'adah zuhur itu hukumnya wajib kalau diyakini tidak sah. Jadi i'adah zuhur ini kalau di Aceh salah satu sebabnya yaitu ta'addud Jumat. Di suatu wilayah itu walau banyak masjid seperti di masa Rasul wafat ada masjid 9 di Madinah. Yang ada Jumat tak 3. Jadi tidak semua masjid Jumat. Dulu di Aceh begitu juga Masjid Jami. Saya kecil di Luk Sungai ada itu nama Masjid Jami. Masjid Baitur Rahman bukan Masjid Jami, waktu itu Masjid Baitur Rahman Luk Sungai. Masjid di apa nama kampung itu dekat kantor pos itu Masjid Jami. Tapi kita sekarang di kafe kita ada masjid, dianggap jaminya. Ada Jumat misalnya di kafe kita, kafe kantor gubernur, di kantor gubernur makanya. Di rumah sakit umum, di Kodam, di Bulog, di Kesbangpol, rata kantor ada masjid. Bahkan tak ada ahli Jumat. Jadi sangat-sangat diragukan tidak sah Jumat. Bahkan tidak jauh kita sekarang di sini Lambat Wangan ada masjid. Tidak jauh dapat kampung Miru Taman dapat masjid lagi. Itu tak ada Jumat karena satu tempat saja belum penuh, belum berdesak masa, tapi berbondong-bondong bangun masjid yang nggak sah itu. Salah satu yang sah, maka diragukan keabsahan Jumat. Sesuai dengan pertanyaan hukum i'adah salat zuhur sesudah salat Jumat. Nyata bicara hukum secara teori, bukan praktek di lapangan. Kalau puno antara syariat dengan tarikat. Teori ji laganya. Hukum sembahyang zuhur sesudah sembahyang Jumat tergantung kepada dan perorangan, untuk jamaah perorangan. Karena antara satu sama lain boleh berbeda dan menyatayakin kasah Jumat harim sembahyang lehu. Yang kan haitim ke memandum perorangan kan, tidak orang yakin kasah Jumat, tidak orang tu hana. Yang juga yang hana lain hukum. Yang kayakin sah Jumat harim sembahyang lehu. Tidak orang tu yakin hana sah wajib sembahyang lehu. Tidak orang tu antara sah dengan hana sunat sembahyang lehu. Semangat kan? Yang masalah di lapangan, yang kelilum pegahnya teori, wateta praktek terserah menurut masing-masing. Yang kecil lihat tempat-tempat yang ada lehu tinggal 2 bosa lain kai terbang mendum. Karena memang terpulang kepada individu masing-masing. Yang yakin sah harim sembahyang lehu, yakin hana sah wajib sembahyang lehu, ragu antara sah dengan hana sah sunat sembahyang lehu. Cuma nasabah kunci. Jamun masa Rasulullah sedemikian luah kota Madinah, sifat sebagai sembahyang Jumat di Masjid Nabawi. Sehingga nak orang yang berpendapat agak ekstrim sedikit harus lagi bahasa Nabi no. Hanjit lele
tempat sembahyang Jumaat dalam sebuah wilayah yang raya lagi kota Madinah. Yang dadang bak pendapat gaknya jino kamu peluh kan? Kamu peluh. Mupluh boh tempat sembahyang jemaah dalam sebuah kecamatan. Hana sunyi hukum iadah daripada sunat. Dadang bak pendapat hanjit ta'adud walau hajah. Sedangkan jino kejadian kah ta'adud. Hana sunyi iadah Jumaat daripada sunat. Belum menyo kata adud ken kadar hajat li menyo mahajat en leboh kali mengboh no masjid. Nyan ke kunci jih lagi nyan yakin sah Jumaat harim iadah lihu yakin hana sah wajib ragu sunat. Di lapangan yang terserah masing-masing.